Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina. Saya dari kelas BPIA semester 1 Stanbook tahun 2022. Saya ingin menjelaskan hadis arba'in yang ketiga, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdillah ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khumsi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa saumu ramadan. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih hadis ketiga itu. Rasulullah mengibaratkan agama Islam ini sebagai sebuah bangunan yang bangunan tersebut disangga oleh tiang. Bisa kita pahami bahwa jika salah satu tiang itu patah atau roboh, maka bangunan tersebut akan pincang dan bahkan bisa ikut roboh. Sungguh indah dan tepat sekali perumpamaannya yang dibuat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita bisa diwajibkan untuk menjaga dengan sekuat tenaga agar tiang-tiang tersebut tidak roboh. 5 tiang yang tidak bisa dipatahkan ada menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Mengikrarkan kalimat syahadat ini adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga, yaitu agar kalimat ini tidak gugur. Gugurnya kalimat ini adalah dengan melakukan kesyirikan dan meragukan sempurnakan Allah, juga tidak meyakini sifat-sifat agung Allah. Jadi wajib bagi kita untuk mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan dan juga memenuhi syarat dan rukunnya. Mendirikan sholat, banyak orang yang memahami sholat adalah tiang agama, tapi itu betul. Tapi bukan hanya sholat saja, melainkan ada 4 hal lainnya yang menjadi tiang agama sholat. Wajib bagi kita, tetapi sholat ini paling sering dilalaikan oleh kaum muslimin, baik tentang tata cara waktunya maupun syarat dan rukun sholatnya. Banyak orang tidak mau belajar tentang betapa pentingnya mendirikan sholat dan dengan baik dan benar. Dan lebih parahnya orang yang meninggalkan sholat, karena sepakat para ulama dan sahabat menghukumi orang yang tidak sholat sebagai orang murtad dan kafir. Setelah sholat, kita harus membayar apa? Membayar zakat. Zakat apa sih? Zakat juga termasuk tiang agama. Jika tidak menunaikan, maka agama kita akan rubuh seperti bangunan yang kehilangan tiangnya. Zakat di sini maksudnya adalah zakat harta yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, dan banyak dari kita tidak membayar zakat. Sekali lagi, karena pemahaman agama yang kurang dan pikiran dituruti, dan jangan sampai kita lalai dan membayar zakat jika sudah tercapai semua syaratnya, karena kalau tidak, maka kita termasuk orang yang murtad, sebagaimana pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memerangi suatu kaum karena tidak membayar zakat. Jika saja zakat tidak mengeluarkan orang dari Islam, maka tidaklah mungkin Khalifah memerangi mereka. Maka penting untuk menaruh perhatian yang lebih kepada zakat. Adapun yang ketiga, yaitu naik haji. Istilah naik haji sangat populer di masyarakat, yang artinya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini merupakan kewajiban dan termasuk tiang agama. Tapi ada pengecualiannya bagi siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah, baik berupa kemampuan dalam harta maupun jasmani atau fisik. Untuk orang yang tidak diberikan kemampuan, maka hukumnya tidak wajib, tapi juga bukan berarti menggampangkan agar mampu menurut pikiran kita. Karena kalau kita lihat, banyak dari kaum muslimin mampu membeli barang-barang yang harganya di atas dari ongkos haji dan mempunyai
fisik dan kesehatan yang baik tapi tidak melaksanakan haji, maka orang seperti ini akan terkena ancaman dari Allah sebagai orang yang tidak menjalankan kewajiban agama. Astagfirullahaladzim. Nah, yang terakhir kita akan bahas berpuasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi siapa saja yang sudah balik, sehat, mempunyai akal. Adapun ketika ada uzur, maka bisa diganti di lain waktu atau dengan cara ingat. Ini juga merupakan tiang agama. Jika kita meninggalkannya, maka akan merugikan bangunan Islam kita. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang hadis ketiga ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan tidak mengenakan hati. Saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bising kali?